Fatman Cycling balik lagi ya. Gimana nih? Setelah seminggu kemarin kita berkelana, masih pegel-pegel nggak? Enggak lah ya, udah lewat seminggu, udah ada recovery-nya, udah pada udah mulai bersepeda lagi. Kali ini gue pengen ngomongin soal tekanan ban ya, karena kemarin kan kita jalurnya agak beda tuh dengan jalur biasanya yang kita pakai jalan beton, jalan aspal yang relatif lebih halus ya. Terus pindah ke makadam, jalan kerikil, bahkan makadam ya. Jadi batunya gede-gede, bukan cuma kerikil lagi, bahkan sampai batuan yang bongkahannya gede banget gitu, sampai ajur-ajurutan banget gitu. Seperti kita ketahui bahwa rata-rata sepeda gravel masih menggunakan fork rigid alias tanpa suspensi ya. Kemudian juga di bagian belakangnya rata-rata masih hardtail, karena kalau ban belakang udah pakai suspensi namanya MTB full sus ya, full suspension. Nah, nggak adanya suspensi ini ngaruh banget ke pemilihan tekanan ban yang sesuai dengan kondisi medan yang kita lewatin. Karena kalau ternyata tekanan ban kita sama dengan tekanan ban yang kita pakai pas di aspal atau di jalan beton halus, maka yang nanti dirasa adalah geradakan banget gitu. Bumpy ride. Jadi nanti tekanan di tangan bakal berasa banget. Kemudian nanti impactnya bisa kena ke bearing ya, bearing depan belakang. Kayak yang gue alamin kemarin, bearing depannya itu pas cek rute awal, karena tekanan ban depan gue terlalu gede, akhirnya jadi kena tuh bearing depannya gitu. Nah, gimana cara kita menentukan tekanan ban yang pas buat jalan makadam atau jalan yang berpasir, berkerikil gitu ya, supaya aman buat sepeda kita dan juga terhadap kenyamanan kita? Sebenarnya di tiap ban itu sudah ada petunjuk tekanannya, baik minimum sampai maksimumnya. Kalau di sini kita bisa lihat minimumnya 40 sampai maksimum 65 psi. Kemarin saya makainya 40 psi di depan dan 45 psi di belakang. Kenapa ban belakang lebih gede tekanannya? Karena titik beratnya lebih banyak di belakang. Dan alhamdulillah ya, ternyata yang saya rasa handlingnya jauh lebih nyaman daripada yang pertama saya pakai. Karena pas yang pertama saya pakai itu saya makainya 60 dan 65, 60 kalau nggak salah, 60. Memang sih di jalan datar lebih terasa ringan gitu ya, karena kontak poinnya lebih dikit, rolling resistance-nya lebih kecil. Tapak ban yang kena aspal itu lebih sedikit ya dibanding ketika kita bannya agak kempes, tanda kutip ya. Tapi ketika saya nemu jalan makadam, masuk ke jalan makadam, saya lupa buat nurunin tekanan bannya gitu. Dan akhirnya bearingnya kena ini. Aduh, ketika pulang saya cek di sini nih, duduk, aduh, terus tangan saya juga lebih kesemutan banget gitu, meskipun udah pakai sarung tangan yang ada gelnya, tapi ternyata impactnya jauh lebih berasa buat di tangan dan di badan. Oh iya, tekanan ban ini sebenarnya preferensi pribadi ya, jadi masih bisa diotak-atik angkanya, bukan angka baku. Kebetulan saya berat badannya sekitar 82-83, terus sepedanya juga pakai federal bahan besi, jadi lebih berat, makanya saya pakai tekanan sekitar 40 di depan dan 45 di belakang untuk jalan makadam. Kalau misal tagnya seperti berkelana kemarin, gimana dong? Ya ngalahin, kita pas di jalan masih beton, masih di aspal, kita nggak apa-apa mungkin pakai tekanan yang lebih tinggi. Terus ketika kita mau masuk ke jalan makadam, kita berhenti dulu, dikurangin dulu anginnya. Makanya ketika kita jalan agak jauh, salah satu tools yang harus kita bawa adalah pompa, karena ya kita bisa memainkan di situ gitu. Jadi ketika sudah selesai jalur makadamnya, kita bisa pompa lagi. Karena sebenarnya bahaya juga kalau ternyata ban kita itu tekanannya terlalu rendah, karena rawan kena pinch flat namanya. Jadi pas kita ajur-ajuran kena ban dengan batu gitu, kalau tekanannya kurang, bannya bisa kena pinch flat gitu. Terus ketika handling, ketika kita belok juga bannya bakal rollingnya itu di bagian permukaannya bakal keseret gitu ya. Jadi jauh lebih berbahaya. Karena saya sempat mau coba di tekanan 30 di bawahnya petunjuk ban gitu, dengan berat badan saya yang 82 kilo itu ternyata terlalu riskan buat kena pinch flat. Pinch flat itu ya kecepit gitu, kecepit. Bocornya nanti kecepit, bukan kena paku, bukan kena kawat dan sebagainya gitu. Terus side wall-nya juga lebih rawan, lebih riskan kena sobekan batu. Jadi silakan dimainkan sendiri, dicoba dengan pompanya yang ada tekanannya ya. Jadi kita bisa mengetahui dulu tekanan yang pas berapa untuk kita, untuk settingan kita gitu. Nah, terus salah satu tips yang saya dapat ya, ketika kita sudah mendapatkan tekanan ban yang sesuai, jangan lupa nih ditekan. Kenapa? Jadi supaya ketika nanti kita tidak menemukan pompa ban yang bertekanan atau kelupaan misal gitu, terus kita menggunakan pompa pinjaman dari teman atau warga sekitar, kita bisa kira-kira tekanan ban yang sesuai dengan preferensi kita tuh. Oh yeah. Jadi jangan pernah lupa ketika kita sudah menemukan tekanan ban yang sesuai, biasa kita rasain nih. Ini bukan sekedar iseng-iseng aja, tapi kita mengambil preferensi pribadi bahwa tekanan ban kita seperti itu untuk nyamannya gitu. Ya udah gitu aja. Fatman Cycling, keep on pedaling.